selamat pagi sahabat-sahabat terkasih, rumah kasih Yapi. Pada pagi ini kita kembali bertemu di dalam suasana yang baik, dan kiranya melalui firman Tuhan yang kita boleh renungkan pagi ini boleh membawa kekuatan bagi kita masing-masing. Kita akan melihat atau menengok kembali cerita tentang bapak leluhur kita, bapak yang pernah dicatat di dalam Alkitab, yaitu Yakub. Yakub pada saat dia sudah menipu kakaknya dan juga menipu bapaknya dengan berkat kesulungan yang dia harus ambil atau harus miliki, akhirnya karena ketakutan dan saran dari ibunya, dia harus lari ke tempat di mana keluarga ibunya berada. Dan di dalam pelarian itu dia berada di satu tempat yang bernama Betel. Di situ dia matahari sudah mulai tenggelam dan sudah larut. Akhirnya dia tidur dengan menggunakan bantal yang berupa batu. Pada saat dia tertidur, dia bermimpi. Di tempat itu ada sebuah tangga ke bumi sampai ujungnya ke langit. Dan di tangga itulah malaikat naik turun dari surga menuju bumi. Dan di dalam mimpinya itu dia bertemu dengan Allah. Di sampingnya berdiri Allah, dan Allah itu mengatakan kepadanya, "Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak." Dan pada saat itu dia tertegun dan sangat kaget. Adakah pertanyaan mungkin muncul di dalam pribadi kita masing-masing? Apakah Yakub sebelumnya tidak pernah diperkenalkan oleh bapaknya tentang Allahnya? Apakah Yakub tidak mengenal Allah Abraham dan juga Allah Ishak bapaknya? Sehingga Allah harus turun sendiri memperkenalkan dirinya sebagai Allah Abraham dan Allah Ishak. Saya percaya bahwa Ishak memperkenalkan anak-anaknya kepada Allah yang dia miliki. Walaupun mungkin hanya berupa cerita atau berupa hal-hal yang pernah disampaikan mengalami pengalaman pribadi Ishak bersama dengan Allahnya. Tetapi Yakub secara pribadi tidak pernah bergaul dan bertemu dengan Allah. Dan kesempatan itulah dia bergaul dan bertemu dengan Allah. Kalau kita lihat dari pengalaman Yakub ini, juga mungkin bisa juga menjadi pengalaman kita hari ini. Adakah kesulitan-kesulitan hidup yang kita hadapi hari ini menjadikan jalan penolong bagi kita untuk kita bisa mengenal Allah secara pribadi? Yang selama ini mungkin kita hanya kenal dari cerita pendeta-pendeta kita, cerita dari orang tua kita, atau cerita dari guru-guru Injil kita. Dan pada kondisi-kondisi sulit inilah ada kesempatan untuk kita boleh mengenal Allah secara pribadi. Dan sama seperti Yakub sudah mengenal Allahnya secara pribadi, kerinduan yang besar saudara dan saya juga boleh mengenal Allah kita secara pribadi. Pada saat kita sudah mengenal Allah kita secara pribadi, kita akan mengerti dan meyakini firman sekaligus janjinya yang akan menjadi bagian bagi kehidupan kita. Pada saat Yakub sudah bertemu dengan Allahnya, di dalam ayat yang ke-15 dikatakan bahwa Allah akan senantiasa melindungi, menyertai, bahkan kemanapun Yakub pergi, Allah akan senantiasa bersama-sama. Suatu kerinduan yang besar bagi saudara dan saya apabila kita boleh bersama-sama dengan Allah pada saat kita sudah mengenal Allah secara pribadi. Allah bisa kenal kepada kita, tetapi tentulah kita belum tentu bisa kenal dengan baik dengan Allah kita. Dan pada saat kondisi-kondisi sulit hari ini, baiklah menjadi kesempatan besar bagi kita untuk mengenal secara pribadi, untuk boleh mengerti dan memahami akan seluruh rencana, bahkan juga janji-janjinya bagi kehidupan kita. Kiranya pengenalan kita secara pribadi melalui
kondisi-kondisi yang kita hadapi hari ini boleh mengeratkan hubungan kita semakin hari semakin dekat dan mengerti akan rencana-rencana Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.